صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 11 kita ulangi baris ketiga. Kita ulangi baris ketiga, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Soal itu pertanyaan. Jika dikata orang, seandainya ada orang bapander, bahwasanya iman pada mazhab jumhur itu mayoritas atau kebanyakan fuqaha, ulama fikih, dan muhadditsin, ulama hadis, dan mutakallimin, dan ulama tauhid, mutakallimin, yaitu perhimpunan yang tiga perkara yang tersebut itu, yaitu pertama iqrar dengan lidah, maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidah. Kedua, tasdik dengan hati. Tasdik itu membenarkan, mempercayai hati dengan apa yang dikhabarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga, amal yang saleh dengan anggota. Lalu amal saleh, contohnya misalnya sembahyang. Maka apa jua perbedaan antara mazhab mereka itu jumhur ulama fikih, muhaddisin, mutakallimin dan mazhab Mu'tazilah. Apa bedanya? Kan mau dikayak mirip tuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Iman itu terdiri atas tiga. Ini pendapat yang kedua, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, ya Allah. Kemudian hati beriman atau percaya dengan rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Nah, kemudian yang ketiga ini kita beramal soleh. Yaitu contohnya kita sembahyang. Nah, Mu'tazilah itu juga kalau tiga juga, mazhab Mu'tazilah tiga juga mengucapkan dua kalimat syahadat juga Mu'tazilah nih. Hatinya percaya juga, beriman juga dengan rukun iman yang 6 itu. Kemudian dia beramal saleh juga. Apa bedanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan mazhab Mu'tazilah? Pada sama pada tiga. Di mana bedanya? Nah, jawab bahwasanya amal saleh pada mazhab mereka itu itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Polisi situ Ahlus Sunnah wal Jamaah gina taka Mu'tazilah gina. Jawab bahwasanya amal soleh pada mazhab mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada ia daripada rukun iman. Nah, jadi bedanya menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beramal soleh seperti sembahyang, puasa, berzakat, haji, sedekah dan sebagainya lainnya itu lain rukun iman. Lain rukun iman. Hanya ia amal soleh ini jadi syarat sempurna iman juga. Nah, jadinya syarat sempurna iman aja dah. Artinya bila orang itu beramal soleh imannya sempurna. Tapi lamun kada beramal soleh imannya kada sempurna, tapi tetap beriman. Tetap beriman. Nah, jadi menurut mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah amal soleh itu bukan rukun iman, tapi nya syarat sempurna iman aja. Nah, yaitu di luar hakikat iman, artinya kada termasuk rukun iman. Amal soleh itu artinya bila orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya meyakini akan rukun iman yang 6 itu, lalu inya misalnya kada beramal soleh, ya paling-paling inya berdosa aja gitu. Nah, mun kafir itu kada bang, cuman imannya kada sempurna. Nah, dan amal soleh pada mazhab Mu'tazilah, amal soleh ini menurut mazhab orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah inilah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita jangan umpat-umpatan mazhab Mu'tazilah nih. Itu daripada rukun iman. Nah, jadi kalau amal soleh itu menurut mazhab Mu'tazilah itu termasuk rukun iman. Rukun iman. Namun kita kan lain rukun iman itu syarat sempurna iman aja. Nah, yaitu masuk ia di dalam hakikat iman. Artinya menurut mazhab Mu'tazilah bila kada beramal soleh inya ini kada beriman, tapi kada dipadahkan juga kafir ya Allah antara semalam beriman kada kafir kada itu. Nah, ini mazhab Mu'tazilah itu bedanya di situ sedikit aja tuh bedanya. Nah, jadi Mu'tazilah ini sudah disampaikan kemarin, orang yang lebih mengutamakan akal daripada Quran dan hadis. Pokoknya amunnya Quran, ayat Quran, hadis Nabi itu kada sesuai dengan akalnya kada dipakainya. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mendahulukan Quran hadis hanya akal itu. Nah, mau utamakan Quran hadis on akal itu daripada akal. Nah, lawan juga bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan mazhab Mu'tazilah. Contohnya adalah kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, api itu menurut etikat kita, keyakinan kita itu tidak membakar. Api itu kada mau membakar. Nah, jika sesuatu tersentuh api lalu misalnya terbakar, itu Allah Ta'ala yang membakar, bukan api lah. Jadi api itunya sebab aja, dan sebab tuh kada memberi bekas, kada dibisi daya dan upaya. Api itu kan membakar. Tapi seandainya harus dicoba-coba lah. Seandainya kita andak tangan kita misalnya di api, soalnya terbakar, siapa yang membakar toh? Allah, bukan api. Nah, itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah, api itu bisa membakar karena jarnya ada kekuatan yang Allah letakkan di api itu. Lalu api itu bisa membakarnya. Nah, tapi Allahnya berlepas sudah. Nah, itu etikat nang salah. Itu etikat Mu'tazilah. Api itu jinya kada membakar bang. Cuman api itu bisa membakar karena ada kekuatan
yang Allah letakkan di api itu jenya. Lalu api itu membakar. Nah, itu apa namanya? Dia mengatakan Allah Ta'ala sudah berlepas. Artinya Allah Ta'ala kada ikut-ikutan lagi membakar. Kekuatan yang di api itu yang membakar. Nah, itu salah. Itu tuh Mu'tazilah kayak itu. Sedikit aja bedanya. Perbedaan kita lawan Mu'tazilah nih. Nah, amunnya orang kafir gini, misalnya ada orang beretikat api bisa membakar dengan sendirinya, misalnya dengan sendirinya, bukan ada kekuatan, bukan dengan sendirinya. Itu bila berkeyakinan itu kafir. Api bisa membakar dengan sendirinya, itu kafir. Nah, misalnya ada seseorang, misalnya api dapat membakar dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan di api itu fasik. Ya, bubuhan Mu'tazilah kah kayak itu. Api dapat membakar karena ada kekuatan yang Allah letakkan di api itu, lalu api itu bisa membakar. Itu etikat orang fasik, yaitu Mu'tazilah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu api tidak bisa membakar karena api itu cuma sebab. Yang membakar itu Allah semata-mata. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita kiasakan lagi ke makanan. Kita makan. Imah makan timbullah kenyang. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan makanan itu kada bisa mengenyangkan. Apabila kita makan lalu perut kita kenyang, itu Allah nang mengenyangkan, bukan makanan. Makanan itu sebab aja. Dan sebab itu kadang memberi bekas. Itu lah. Tapi kalau orang Mu'tazilah itu makanan tuh bisa mengenyangkan dia dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan di makanan itu, lalu mengenyangkan. Itu orang-orang Mu'tazilah itu. Etikat itu fasik. Tapi kalau makanan bisa mengenyangkan, tanpa adanya Allah yang mengenyangkan, tanpa kekuatan, nah itu kafir. Kafir. Sama juga obat tuh. Ya kalau kita misalnya garing, lalu buat obat, ya Allah. Nah, obat tuh kada bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan tuh Allah. Berapa banyak orang minum obat ya kada sembuh-sembuh juga. Tapi ketika kita setelah minum obat ternyata sembuh, nah disitulah berlaku kudrat iradat Allah. Allah berkehendak sembuh. Itu yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Obat kadang memberi bekas. Siapa yang meyakini obat itu menyembuhkan, kafir. Siapa yang meyakini obat itu menyembuhkan karena ada kekuatan yang Allah letakkan di obat itu, fasik. Itulah Mu'tazilah. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, obat kada bisa menyembuhkan. Tapi kita disuruh berobat karena bersyariat. Nah, tapi ketika kita setelah minum obat lalu sembuh, ingatakan dengan menyembuhkan Allah, bukan obat. Bukan kekuatan yang ada di obat, bukan Allah. Nah, maka itu juga napa pisau, lading itu tidak bisa melukai. Tapi jangan dicoba-coba lah. Dicoba-coba pas berdarah, berarti Tuhan toh nang melukai toh. Di situ berlaku kudrat dan iradat Allah. Buktinya kan Nabi Ismail waktu disembelih itu kan kada paget-paget bulu sih, kan berdarah. Berarti pisau itu kan memberi bekas, kada bisa melukai. Nah, nang melukai itu Allah. Tapi ketika pian menyembelih ayam lalu mau misalnya berdarah, nah itu mengatakan Allah nang melukai itu Allah, bukan pisau.
pisau nggak ada berbekas. Nah, adapun orang-orang Mu'tazilah, pisau dapat melukai dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan di pisau itu. Artinya, berarti itu menganggap Tuhan sudah berlepas, ada campur tangan lagi. Nah, itu etikat Mu'tazilah. Kayak api itu kan kadang dapat membakar. Buktinya Nabi Ibrahim kan, itu sidin kada hangit di api. Kayak makan tuh kada mengenyangkan. Buktinya bila kita tuh masuk surga, bila kita kada makan di surga tuh selama 1000 tahun ya kada mati kada kelaparan. Itu perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan orang-orang Mu'tazilah. Terus soal, ada pertanyaan misalnya, jika ditanya orang apa arti Islam pada logat itu pada bahasa, dan pada syara itu pada syariat Islam, pada agama, apa arti Islam pada bahasa dan apa arti Islam pada syariat Islam, syariat pada agama? Jawab bahwasanya arti Islam pada logat itu yaitu khudu' dan inqiyad. Khudu' dan inqiyad artinya merendahkan diri dan mengikut atau patuh. Itu arti Islam menurut bahasa, merendahkan diri dan mengikut atau patut. Nah, adapun Islam pada syara, pada syariat, pada agama, arti Islam pada agama, maka yaitu imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Artinya mengikuti segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahkannya. Nah, itu arti Islam menurut syariat. Kita mengikuti segala yang disuruh Tuhan, menjauhi yang disuruh Tuhan, dan menjauhi segala yang ditegahnya, yang diharamkannya. Yakni menerima dan ridha akan segala hukum itu, hukum Islam itu, dengan tiada menolak akan dia. Pokoknya kita menerima hukum-hukum Islam nih, peraturan-peraturan Islam nih, sama ada diamalkannya hukum Islam itu akan dia atau tiada diamalkannya misalnya. Nah, contoh misalnya kada diamalkannya, contoh inya ini misalnya kada sembahyang, berarti kada mengamalkan tapi inya menerima aja hukum sembahyang itu kada menolak. Menerima aja hukum puasa walaupun kada puasa aja. Nah, itu Islam, walaupun Islam KTP kan. Islam jualnya. Nah, cuman inya maksiat karena kada mengerjakan kewajiban. Nah, sama ada diamalkannya hukum Islam itu, syariat Islam itu atau tiada. Berarti orang itu orang Islam. Tapi Islam yang maksiat, kada mengamalkan nih. Nah, soal bahwa iman dan Islam pada syara, pada syariat, adakah berlainan? Berlainan itu berbedakah keduanya atau tiada? Ada pertanyaan. Iman lawan Islam itu samakah atau berlainan kah? Bedakah atau samakah? Nah, jawab. Nyam sidin betakon, sidin Yohana menjawab akan nyamannya leh. Bahwa iman dan Islam itu berlainan keduanya pada mafhumnya, pada pemahamannya. Nyatanya kalau rukun iman itu ya nang tadi apa nang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya kalau rukun nang apa rukun iman ada 6 ya kalau
mengucap dua kalimat syahadat pula, kemudian beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab ya Allah, rasul-rasul, hari kiamat ya Allah, nabi-nabi ya Allah, dengan qada dan qadar. Nah, rukun Islam, amun Islam tadi ya, mengikuti segala yang disuruh Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Kemudian rukun Islam ada 5 ulang ya Allah, mengucap dua kalimat syahadat, sembahyang, puasa, berzakat, naik haji ya Allah. Nah, artinya beda, berlainan keduanya, atau beda. Seperti yang telah engkau ketahui akan dia pada tarifnya tadi di atas deh. Artinya iman lawan Islam itu beda. Tetapi berlazim-laziman wujudnya, berlazim-laziman tuh kada mau terpisah, wujudnya adanya tuh. Berlazim-laziman tuh artinya tidak mau terpisah wujudnya, adanya iman dan Islam itu pada syarak, pada agama, dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim. Artinya bila orang itu kada Islam berarti kada beriman kok. Jar. Dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Amun orang itu kada beriman berarti kada Islam kok. Jadi bila orang itu Islam mesti beriman, bila orang itu beriman mesti Islam. Artinya berlazim-laziman kada mau terpisah antara iman dan Islam nih. Ini menurut satu pendapat inilah. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifatlah ia dengan Islam. Bila orang itu beriman berarti orang itu Islam kok. Ya. Dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifatlah ia dengan iman. Bila orang itu Islam toh, berarti orang itu beriman toh. Ya. Ini dalam satu pendapat lah. Kena ada pendapat yang kedua kena. Nah, tiada tanggal itu nomor 1 di bawah, terlepas atau jatuh. Artinya tiada tanggal atau tiada terlepas iman pada syarak daripada Islam, dan tiada tanggal atau terlepas Islam pada syarak daripada iman. Artinya bila orang itu beriman berarti orang itu Islam kok. Bila orang itu Islam berarti beriman kok. Berlazim-laziman bang tadi wujudnya, ada mutapisah antara iman dan Islam. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua di dalam kitab itu adalah ini Dabitan Ulun lah. Ada satu pendapat lagi. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nya beda pendapat, wajar lah. Kemudian hendak mencatat kadang-kadang ada lah. Ada ya bang rekamannya. Nah, ini dalam satu pendapat. Nah, dalam satu pendapat lagi, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengatakan bahwa Islam dan iman itu berbeda. Berbeda. Artinya mau berpisah, mau terkumpul. Kalau situ tadi kan harus berlazim-lazim, artinya harus terkumpul keduanya dalam diri seseorang. Bila orang itu Islam mesti beriman, bila orang itu beriman pasti Islam. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, Islam dan iman itu berbedanya sama lah, artinya sama tadi. Artinya iman non Islam itu berbeda, cuman bisa berpisah, bisa terkumpul. Nah, bisa berpisah, bisa terkumpul. Bisa orang tuh Islam aja kada beriman, bisa orang tuh beriman aja kada Islam, bisa orang tuh beriman lawan Islam, bisa kada duanya, orang tuh kada Islam, itu kada beriman. Itu pendapat yang kedua. Artinya mau berpisah, mau terkumpul, mau juga kada duanya. Nah, contoh misalnya lah, mau terkumpul keduanya pada diri seseorang tuh ada iman, ada Islam. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, dan contoh sahabat-sahabat sidin, contoh sahabat sidin Abu Bakar Siddiq.
pada diri Nabi Muhammad, pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, situ ada iman, ada Islam. Sama juga pada diri kita pada tanya. Ada iman, ada Islam gitu nih. Islamnya apa? Karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Imannya apa? Karena kita percaya darinya Allah, malaikat, nabi-nabi, walaupun iman yang 6 tuh. Nah, berarti dalam diri kita, dalam diri Nabi Muhammad, dalam diri Abu Bakar Siddiq, tak kumpul keduanya. Kenapa? Ada iman, ada Islam. Ada iman, ada Islam. Nah, kemudian ada pada diri seseorang itu cuma iman aja, tapi kada ada Islam. Iman aja ada, tapi Islamnya kada ada. Nah, berarti kan bisa kada tak kumpul. Bisa kada tak kumpul. Nah, contohnya apa namanya? Seperti paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Jadi si Abu Thalib itu tidak ada jar disebutkan dalam hadis yang sahih Sidin itu mengucap 2 kalimat syahadat selama hidupnya. Namun Sidin itu percaya dengan adanya Allah, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan rukun iman yang 6 itu percaya Sidin. Nah, itu Abu Thalib itu beriman aja tapi kada Islam. Nah, tapi Sidin beriman ya di sisi Allah, dan beliau itu apa namanya, menurut satu pendapat Sidin masuk surga juga. Itu kan bukti iman dan Islam itu bisa kada terkumpul pada diri seseorang. Contohnya Abu Thalib beriman aja tapi kada mengucapkan kalimat syahadat. Abu Thalib. Nah, ada lagi macam yang ketiga. Orang ini Islam aja tapi kada di iman di dirinya. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kada mempercayai. Contohnya kayak orang munafik. Kalau zaman Nabi kan ketua munafik tuh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya. Dia pada zahirnya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat juga, tapi hatinya memusuhi Rasulullah. Kada percaya dengan Islam. Itu Islam aja pada dirinya, imannya kada ada. Itu orang munafik. Orang munafik kekal di neraka. Contohnya lagi misalnya orang kafir hendak berdatang lawan orang Islam, jadi jangan jawabnya ikam kada Islam, kada kawan menikahi anakku, ngalu ae masuk Islam tapi pura-pura ada menikahi anak orang. Nah, ada hatinya kada percaya, itu kan munafik. Itu inya Islam aja ada pada dirinya, iman kada ada. Itu orang munafik. Ada lagi macam yang keempat, Islam kada ada pada dirinya, iman kada ada. Abu Jahal. Abu Jahal itu inya kada percaya dengan Nabi Muhammad, kada percaya dengan agama Islam, dan kada pernah juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kada duanya. Nah, jadi iman dan Islam itu apa namanya, menurut pendapat yang pertama tadi, lawan pendapat kedua sepakat, artinya maknanya ta'rifnya itu berlainan. Cuman masalah takumpul nang kada takumpulnya nih. Kalau pendapat yang pertama tadi kan bila orang beriman mesti Islam, bila orang Islam mesti beriman. Adapun pendapat yang kedua tadi kada mesti takumpul, bisa ada imannya aja, bisa ada Islamnya aja, bisa ada iman dan Islam pada dirinya, atau kada duanya. Nah, itu. Nah, itu bujur aja 2 pendapatnya itu. Namun kita nih mudahan kita nih ada terus keduanya pada diri kita nih, iman dan Islam nih sampai ke mati gitu nih, jangan lepas. Terus hubaya itu bahasa orang Bahari kalau lah. Hubaya itu apa aja? Nomor 2 di bawah, kata penghubung untuk memperkuat atau peringatan, larangan dan sebagainya. Mungkin kayak nih kayak perhatian modelnya kayak itulah, supaya kita ngambil perhatian gitu maksudnya. Hai sekalian,
mereka itu yang beriman. Kita nih, wahai orang-orang yang sudah beriman nih, kan kita sudah belajar masalah iman nih. Wajib atasmu memeliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia. Tugas kita sudah selesai, sudah kita mempelajari tentang hakikat iman. Kita sudah tahu kayak apa iman itu, kayak apa Islam itu. Kemudian kewajiban yang kedua bagi kita, tugas kita yang kedua apa? Kita wajib menjaga, memelihara iman kita nih, jangan sampai rusak, jangan sampai kita murtad. Nah, wajib atasmu memeliharakan imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia iman. Dari karena barang siapa binasa imannya, bila nih contoh misalnya murtadkah, misalnya nauzubillahi min dzalik, jadilah ia kafir. Nah, bila rusak imannya nih, kafir namanya. Dan binasa sekalian amal yang telah dikerjakannya, habis saya runtuh. Ada bapak halal lagi nyenang sembahyang 50 tahun, habis pahalanya kada lagi. Puasa selama 50 tahun, bahaji berapa kali sudah, habis pahalanya, runtuh tadi amalnya bila rusak iman. Ini kan apa namanya, berkait-kaitan gitu. Rukun iman itu misalnya 6 lah. Ya harus apa tuh? Percaya atau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada nabi-nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir jahat dan takdir buruk itu datang dari Allah. Ini kan rukun iman 6 nih. Satu aja nang cedera nih, habis berataan. Mudi kaya tuh ibarat nang mesin tuh bila kabelnya sebuting konslet mati, kada mau mesin itu. Misalnya walaupun ia beriman kepada Allah, walaupun beriman kepada malaikat, sebuting misalnya kada beriman dengan hari kiamat misalnya, rusak kan sebagai tanamnya itu. Sebutingnya aja nih. Nang konslet nih. Mati yang sudah ibaratnya mesin itu. Nah kayak sembahyang itu. Sembahyang itu kan banyak rukunnya tuh. Sebuting ya rukunnya misalnya konslet, habis batal sembahyangnya. Contoh misalnya tumakninah, misalnya ketinggalan tumakninah misalnya dalam tidak misalnya sebuting tumakninah aja ketinggalan atau ditinggalkannya, batal sembahyang. Sama juga nih iman nih, sebuting aja nang cedera misalnya, contoh kada percaya dengan nabi siapa misalnya, Nabi Yusuf misalnya. Nah, habis hancur imannya tebarataan. Nah, binasa sekalian amal yang telah dikerjakannya, dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi penghuni neraka, kekal menjadi neraka belalawasan. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillah artinya kita berlindung billah dengan Allah, min zalik, jangan menjulak lah, min zalik lah, daripada yang demikian itu nang merusak iman nih. Nah, terus ini kisah-kisah yang merusak iman. Al-faslu tsani fi ma yufsidul iman. Pasal yang kedua pada menyatakan barang yang membinasakan iman, yang merusak iman, yang menjadikan itu orang bisa murtad, kafir. Ini nauzubillahi min zalik. Supaya kita tahu nih, supaya kita kawan menghindari, menjaga iman kita. Ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama. Wajib tahu nih, mengetahui berdosa, bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya. Riddah itu yang murtad. Ia itulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagai kafir. Bagai itu satu di bawah macam jenis kafir.
Jadi kafir inilah bertingkat-tingkat juga. Nah, namun yang paling keji, paling jahat kafirnya yaitu kafir riddah. Artinya murtad, orang tuh Islam sekanya lalu berkafir. Nah, kafir itu paling keji, paling jahat dibandingkan orang nang kafir nang kada pernah Islam dah. Kafir asli dah. Tapi sama-sama masuk neraka bang. Cuman yang lebih jahat lagi orang Islam lalu murtad, berkafir. Nah, kafir itu apa terlebih keji di sini. Daripada segala bagai kafir. Nah, bermula makna riddah pada logat, pada bahasa yaitu ruju', artinya kembali daripada sesuatu. Itu menurut bahasa riddah itu rujuk, kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah murtad pada syariat Islam yaitu qat'ul Islam, artinya memutuskan Islam. Artinya orang tuh putus hubungan lawan Islam, artinya kada Islam lagi dengan sebab berbuat perbuatan gitulah kira-kira, dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan, bisa menyebabkan inya nih murtad nih menggawi sesuatu nang menyebabkan inya kafir, atau mengata perkataan yang mengkafirkan, bisa juga mengucapkan sesuatu dengan muntungnya nih yang menyebabkan inya kafir. Nah, atau mengiktikadkan tuh meyakinkan dalam hati akan iktikad yang mengkafirkan, akan keyakinan yang menyebabkan inya kafir. Jadi nang bisa dengan gawian, bisa dengan ucapan, bisa dengan hati nang murtad nih. Nah, dengan sengaja kah atau bersenda-senda begagayaan hajajar itu kafir juga, walaupun kada serius bersenda-senda, atau dengan bantahan ini mengarasi kawan, misalnya bebantahan nih ya bakal karasawan kawan. Jadi kawan misalnya sembahyang 5 waktu aja wajib ya, jadinya mengarasi kada wajib ya. Nah, itu membantah kawan. Itu kada wajib ya. Nah, itu bisa kafir atau nah, adapun memutuskan Islam artinya menjadikan seseorang itu bisa keluar daripada Islam dengan perbuatan, dengan sebab gawian, maka yaitu contohnya nih seperti sujud bagi makhluk. Nah, seperti berhala, seperti sujud bagi berhala, sujud nang kayak sembahyang tuh nah. Dan matahari, contohnya sujud kepada matahari, itu perbuatan yang menyebabkan orang itu bisa murtad kafir. Dan bulan, misalnya sujud bagi rembulan misalnya, dan lainnya, contohnya apa lagi ya, sujud lawan kuitan nggak, misalnya sujud nang kayak orang sembahyang tuh nah, itu bisa kafir. Atau sujud lawan paguluan misalnya, atau sujud lawan nang raja misalnya, lawan presiden misalnya, itu bisa menyebabkan kafir, karena kita sujud tuh bagi Allah Ta'ala aja, ada boleh lawan makhluk. Maka murad itu nomor 2 di bawah, artinya yang dimaksud daripada sujud itu yaitu mengantarkan dahi ke bumi, ya kayak orang sembahyang. Nah, sujud yang kayak orang sembahyang tuh nih jidat nih ke bumi, sujud misalnya bagi pohon misalnya, sujud bagi makhluk, bagi berhala, itu bisa kafir. Nah, ulun kira semalam lah, tergantung niat. Sekalinya kada berniatan bisa kafir aja. Ulun kira semalam tuh amunnya niat kada menyembah kada kafir, sekalinya kafir juga walaupun kada niat menyembah. Nah, sini ada dabitan ulun, sujud kepada makhluk itu walaupun tidak niat menyembah kepada makhluk maka sudah kafir. Seperti sujud kepada guru atau orang tua atau kuburan misalnya. Nah, jadi kita jangan kada boleh sujud nang kayak nang orang sembahyang itu.
Walaupun misalnya kada niat menyembah, walaupun kada niat menyembah, bisa kafir juga. Nah jadi hati-hati ya. Nah amunnya rokok, kita cuma mempedahan berdua sini. Sedikit rokok nih, kan ada orang tuh menghormati orang itu kena kayak rokok betunduk. Nah itu masih tergantung niat ya. Kan rokok itu kan kadang mandap jidat ke bumi. Kalau sujudnya mandap jidat ke bumi, nah itu walaupun niat tadi nyembah bisa kafir. Adapun rokok, kita misalnya rokok, misalnya menghormati seseorang, cuman betunduknya kayak rokok tuh, itu tergantung niatnya. Amun kita niatnya membesarkan seseorang itu kayak kita membesarkan Allah, bisa kafir. Tapi kalau kita sekedar hormat biasa aja, belum lagi kafir. Nah kalau rokok itu tergantung niat. Kan ada di daerah, tapi itu lain orang Islam bang. Di Jepang tuh kan kalau ingin menghormati orang tuh sampai betunduk kayak rokok tuh nah kalau kita orang Islam menghormati itu kada usah kan sampai rokok itu. Tapi seandainya betunduk sampai rokok juga, itu tergantung niat. Kalau niatnya membesarkan sebagai membesarkan Allah, kafir. Nah, tapi kalau sujud tadi, walaupun niat kada menyembah bisa kafir ya. Nah, cepat-cepat tay mengucap kedua kalimat syahadat hendak berislam mula enggak? Ya amunnya tegawi nang menyebabkan inya kafir, mengucap dua kalimat syahadat belum mau balik ke Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam pulang inya. Kita iya tetap kafir inya. Belawasannya kafir punya kada mau ucap. Makanya kan kita belajar ini supaya kita tahu berapa banyak orang karena kada belajar tentang masalah ini tegawi nang menyebabnya kafir inya kada sadar. Dikiranya Islam main pada kafir insyaallah gara-gara menggawi yang menyebabkan kafir. Makanya wajib belajar nih. Seandainya kita tahu kayak ini lalu misalnya kita kada bersengaja misalnya aku sudah belajar. Nah, karena itu manfaatnya kita sudah belajar. Itu bisa kafir lalu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kawa menanggulanginya kawa mun orang kada tahu ilmunya iya nah. Jadi bila seseorang tak ucap, tak gawi yang menyebabkan inya kafir dan itu karena inya sudah tahu ilmunya kan cepat-cepat ya membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada usah gin nang basarawan orang minta saksikan orang kada usah. Kita aja sorangan asyhadu an la ilaha illallah. Kan menghadang orang gina timbul kita mati gina. Mati hal yang kafir. Jadi cepat-cepat ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah supaya kita kembali ke Islam pulang. Dan seperti contohnya lagi nang gawian itu bisa menyebabkan murtad keluar daripada Islam. Dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya makhluk itu. Nah, jadi kan kita nih bila menyembelih hewan itu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah niatnya. Kita menyembelih ayam kah, itik kah, ya apalah kambing kah, ya kalau sapi kah, bismillah ya Allah, niat kita menghampirkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau niatnya menyembelih kambing itu niatnya mendekatkan diri kepada guru misalnya, itu bisa murtad. Mendekatkan diri kepada raja misalnya, menyembelihnya itu namanya menyembelih kambing itu lah kepada selain Allah. Niatnya menghampirkan diri kepada makhluk itu apa saja selain Allah dengan menyembelih kambing itu bisa murtad. Bisa murtad jar sidin jar datu kalampayan. Nah, jadi kita bila menyembelih itu kan karena mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan. Jangan mendekatkan diri kepada makhluk. Dan seperti contohnya membuang Quran sekalipun satu ayat. Contohnya misalnya
Bismillahirrahmanirrahim di kertas atau lainnya daripada kitab ilmu syara, ilmu agama, misalnya kitab fikih misalnya, atau kitab tauhid misalnya, kepada tempat najis, nah dibuangnya Quran kah atau kitab alif batasa kah, itu Quran jualnya, kitab Iqra atau kitab nenggai ini misalnya kitab agama nih, dibuangnya ke tempat najis atau kepada tempat yang keji. Tempat yang keji itu nomor 3 di bawah, maksudnya dianggap keji, nah artinya nang kotor lah oleh nafsu, dianggap keji oleh nafsu daripada yang suci, padahal tempatnya itu suci cuman kotor, seperti hingus. Kan hingus ini kan suci, hingus kita ini suci tapi kotor. Misalnya kita tempat mau hingus di situ, lalu kita nauzubillah, kita lah orang misalnya membuang apa ayat Quran walaupun satu ayat ke situ atau kitab agama ke situ, bisa murtad tuh. Dan ludah ini kan suci tapi kotor. Dan mani, nah mani kita nih itu kadang najis tapi kotor. Misalnya ada mani, misalnya betuyok mani siapa itu ditimbainya misalnya gitu, atau gesan malap mani, nah mani nang bekas menempel di awak, nah atau membuang fatwa ilmu syara ke bumi, fatwa-fatwa ulama daripada ilmu agama dibuangnya ke bumi dengan diperhinakannya, menghinakan ayat Quran tadi atau ilmu agama tadi akan dia, seperti dikatanya fatwa ilmu syara. Apa ini jadinya nih fatwa ilmu syara apa ya, artinya ada misalnya buku isinya fatwa Majelis Ulama Indonesia misalnya memfatwakan ini haram misalnya. Ada nang kayak di Jawa tuh namanya sonhorek kan namanya, itu nang salon tinggi ke atas itu, bila akan itu pacahan kaca orang itu, ada ulama memadahkan haram itu, tapi ada juga buahnya menentang itu. Nah tadi itu yang menentang fatwa ulama itu, tahu lah pian sonhorek yang calonnya tinggi itu, orang akan musik nih. Mungkin alhamdulillah kita kada datang di sini. Nah fatwa ulama syariah apa ini ya, misalnya dihinakannya fatwa ulama nih. Nah, maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Siapa tadi membuang ayat Quran misalnya ke tempat najis atau ke tempat kotor, atau ilmu agama tadi, atau menghinakan fatwa ulama tadi, nah itu bisa kafir. Nah, makanya apa Quran atau Yasin ya kalau kita muliakan, kita andak di atas, kayak kita belajar kitab ini ya kalau jangan diandak di lantai, pada dampar ya kalau, atau yang kada berdampar andak di atas paha misalnya, kalau jangan diandak di lantai karena kita memuliakan. Dan barang siapa nih, nah ulun sampaikan tadi, rukuk bagi makhluk, misalnya makhluk nih si fulan nih, inya rukuk bagi makhluk, bagi fulan yang lain, maka tiada jadi kafir, belum kafir pun lagi. Nah melainkan jika dikasatnya itu diniatkannya membesarkan dia makhluk itu seperti membesarkan Allah Ta'ala. Misalnya si A nih menghormati si B ini sampai rukuk itu, nah rukuk nggak sembahyang doh, rukuk petunduk itu, nah itu belum kafir lagi. Nah kecuali misalnya diniatkannya ingin membesarkan si B itu sebagaimana membesarkan Allah, kafir si A nih. Kita kada ada bangga itulah, kita menghormati orang Islam ini dengan mengucapkan salam ya Allah. Bila ketemu orang Islam nih mengucapkan salam ya Allah, betul kita senyum paling ya paling kepala bongkar kita ya paling kayak itu ya Allah, kita menyapa orang nih, menghormati orang nih, silakan ya gitu, paling gitu kita ada denang sampai rukuk apalagi sujud nih tuh. Nah
Adapun itu kan contoh perbuatan-perbuatan gawian-gawian yang bisa menyebabkan orang itu murtad kafir dan rusak imannya. Nah, adapun memutuskan Islam artinya gawian-gawian yang menyebabkan orang ini keluar dari Islam dengan perkataan, artinya sebab perkataan serta etikat serta meyakini dalam hati atau serta bantahan atau bersenda-senda atau bergagayaan aja jar. Nah, maka yaitu seperti mengata dan mengiktikadkan itu meyakinkan dalam hati bahwa alam ini qadim. Nah, siapa yang mengatakan alam ini qadim, karena di bawah kita lah yang jawabnya itu kafir. Kita sampai dulu kafir ya Allah. Mengetikatkan bahwa alam ini pokoknya selain Allah itu alam. Qadim jadinya. Nah, itu bisa kafir. Qadim itu artinya kadada awalnya dipadahkan kan qadim itu Allah Ta'ala aja. Selain Allah Ta'ala baru. Artinya ada permulaannya. Mun qadim itu kan tidak dimulai oleh tiada. Mun baharu itu kan asalnya kadada lalu ada. Nah, jadi siapa yang mengatakan mengetikatkan alam ini qadim itu bisa kafir. Begayaan aja, begayaan ini tidak boleh juga. Itu senda-senda tuh deh. Nah, atau roh qadim jadinya. Kan roh kita ini kan masuk makhluk ciptaan Allah, yang diciptakan Allah, makhluk dibadahkannya qadim. Kafir ya tah. Termasuk memadahkan Nur Muhammad qadim tuh. Kafir juga. Nah, ini walaupun di mulut aja lah, walaupun bergaya-gayaan aja, ini kada boleh dimain-mainakan ini. Atau Allah Ta'ala baharu. Nah, dibadakannya Allah Ta'ala baharu itu artinya asal Allah Ta'ala itu asalnya kada ada aja lalu ada. Tuh memadahkan Tuhan baru gitu. Kafir juga. Atau menafikan itu meniadakan sifat Allah Ta'ala yang sabit baginya dengan ijma ulama. Ulama nih sepakat misalnya memadahkan Allah Ta'ala itu bersifat kudrat misalnya, dipadahkannya kudrat itu ada bagi Allah Ta'ala. Nah, itu kafir. Seperti menafikan asal ilmu Allah Ta'ala, dipadahkannya Tuhan itu kada tahu, padahal Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Nah, kafir. Atau menafikan ilmunya Allah akan juz'iyat. Juz'iyat itu nabit kadang-kadang maksudnya tuh jarnya nih Tuhan tuh tahu aja misalnya seseorang nih bisi duit 1 juta misalnya buat nyata kantong. Tuhan tuh tahu aja pada aku nih bisi duit 1 juta, tapi tuh Tuhan kada tahu berapa lembar ribuannya, berapa lembar ratusannya. Ya, itu mengatakan Tuhan kada mengetahui tentang juz'iyat. Padahal Tuhan tuh jangankan itu pasir-pasir kerikil di alam semesta ini kita tahu hitungannya berataan. Nah itu kafir juga. Tuhan tahu jar duitku 1 juta dalam kantong, tapi Tuhan kada tahu berapa lembarannya, berapa ribuannya, berapa ratusannya, kada tahu jar. Itu kafir juga. Tuhan tuh tahu berataan. Nang juz'iyat, nang juzu, nang lembaran. Nah, atau meisbatkan itu menetapkan sifat yang dinafikan daripadanya dengan ijma ulama. Seperti warna, kan ijma ulama madahkan Tuhan tuh kada berwarna, dimadahkannya Tuhan putih ya warnanya. Kafir. Tuhan hijau jar, Tuhan kuning jar. Nah itu kafir. Dan berhubung Allah dengan alam, dipadahkannya Tuhan tuh barasukan lawan alam semesta nih. Tuh madahkan Tuhan baikong leh. Tuhan tuh barasukan lawan alam jar. Nah itu kafir juga. Dan bercerai Allah daripada alam, dipadahkannya Tuhan nih bercerai daripada alam. Artinya
kada begana di dunia, begana di mana kayak itu misalnya. Jadi Tuhan tuh kada berhubung dan kada bercerai dengan alam ini. Karena Tuhan itu kan kada membentuk. Kada kau dirupa-rupakan dengan sesuatu. Atau mendustakan nabi. Nabi yang nyata nang 25 tuh kan nabi. Misalnya nabi siapa didustakannya, misalnya Nabi Ayub misalnya didustakannya, nang nabi yang lain percaya tapi nang Nabi Ayub tuh lain nabi ya, nah mau tetap. Nah, adapun misalnya misalnya kada percaya lawan Nabi Khidir itu belum kada murtad. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ulama mengatakan Nabi Khidir itu nabi, ada mana kan lain nabi wali aja. Karena khilaf ulama. Atau misalnya kayak Luqmanul Hakim, ada sebutkan dalam Quran Luqmanul Hakim. Ada mengatakan nabi, ada mengatakan wali. Jadi misalnya ada orang mengatakan Luqmanul Hakim itu lain nabi ya, itu kan kafir. Tapi nang 25 itu ada satu daftarnya lain nabi. Contoh Nabi Lut misalnya, lain nabi ya, kafir. Kafir. Atau malaikat, mendustakan malaikat Jibril atau siapa misalnya Ridwan misalnya, lain malaikat ya. Nah, itu nang 10 malaikat nang 10 tah kafir. Atau meringankan keduanya tuh nabi dan malaikat dianggapnya remeh gitu nah. Nabi dan malaikat ini dianggapnya remeh. Contohnya misalnya kawan kupandir, kamu jangan tapi maksiat tuh di tuh rakib atib ya biasa aja aja. Nah itu kan menganggap remeh tuh kan. Di samping kita rakib atib nih, malaikat nih, tukang catat amal nih, biasa ya punya kan mahantem juga aja itu. Jangan dianggap jangan dianggap remeh, jangan dihawai-hawaikan. Tadi juga sudah Bang sampaikan mimpian ada di Bahari. Di pesantren kan banyak guru-guru nih. Ada guru nang guru loco nih, beloco-loco nih lawan murid nih. Lalu kayak kisah olah pertanyaan lawan murid, jar apa yo jagawian malaikat Israfil wah ini yo jar kisah betakun murid ya. Jadi jar murid menunggu meniup di perintah Tuhan meniup trompet. Kan Israfil itu kan meniup trompet nih kan, biar ditiupnya hancur alam semesta nih kiamat. Jadi jar guru tadi tahu lah jar malaikat Israfil wah ini gawiannya jar. Kenapa jar anak murid ya membersihi trompet ya supaya kada betagar jar. Nyaman gini meniupnya jar. Nah, sampai itu kisah itu lawan guru-guru yang lain, lalu dipanggil lagi guru itu, kenapa kamu pandir kayak itu? Itu bisa maulud-hulud malaikat, bisa menyebabkan murtad itu, lalu disuruh bersyahadat bahasa. Jadi jangan diulu-ulu malaikat itu. Malaikat di sana menunggu ya siap tuh nah di jerutan tiupnya trompet itu sangat kalah itu. Jadi kan di sana membersihi trompet, trompetnya betagar, lalu dibersihi supaya jangan betagar. Ada lain trompet nang kayak kita ini teh. Kita kan parang bisa betagar ya Allah nggak ada diasah. Nah itu ada kisah guru ulen berkisahnya itu bahari. Ada orang kayak itu sini. Nah jangan dianggap remeh. Atau menyumpah dalam nomor 1 di bawah, maksudnya memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Keduanya, menyumpahi, memaki-maki nabi atau malaikat, menghulu-hulut malaikat nabi itu bisa murtad keduanya. Dan jikalau dengan bersenda-senda sekalipun, aku tadi begayaan raja, bila begayaan kan kada boleh juga bisa murtad juga. Contohnya tadi, bulan begayaan raja memandahkan sidin memberisi trompet tuh cuma sebenarnya balo-colo benar raja, kada boleh tetap juga. Kau bina murtad. Nah, maka barang siapa mengata dengan sesuatu daripada segala yang tersebut itu nang di atas deh yang sebutkan satu jadi kafir. Nah sama ada dikatanya dengan etikat atau dengan senda-senda, begayaan enggak misalnya, atau dengan bantahan seperti diketahuinya akan yang hak tetapi enggan ia daripada mengikrarkan dia, hanya diikrarkannya yang tersebut itu juga. Maka barang siapa mengata
kalimat kufur dan disangkanya bahwasanya ia menghendaki atau berniat yang lain daripada yang dikatanya, aku tadi begagayaan narajan ada niat apa-apa aja, maka orang itu jadi kafir. Tetap kafir wala pada zahir dan batin. Demikianlah yang disebutkan Syekh Muzajjad gitulah, Syekh Muzajjad di dalam kitab Obab, dan yang disebutkan Syekh Ismail Ibnu Muqri, Syekh Ismail bin Ibnul Muqri, dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Thalib, nama kitab lah Raudhut Thalib, dan syarahnya Asnal Matalib. Wallahu alam bisa. Jadi itu gawin-gawin yang bisa merusak iman lah. Ya, kita mengaji ini supaya kita tahu, supaya kita menghindar, jangan sampai kita tak ucapkan. Namun sandai tak ucapkan yo toh cepat-cepat kita membaca dua kalimat syahadat gitu. Namun kita bahari karena kada bakal leh. Wani kafir nah hajar. Bapak diri itu wani kafir nah hajar. Padahal itu kada boleh. Waktu belogo bahari main keleker bahari bakakarasan wani kafir nah aja, wani murtad nah aja. Nah itu kada boleh padahal bisa kafir bujuran itu kebenaran kada bakal bahari leh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina